Hah? A billion couldn't ever buy it. We gonna party like it's 3012 tonight. I wanna show you all the finer things in life. So just forget about the world beyond tonight. I'm coming for ya, I'm coming for ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Yosifa Amelia Putri dengan NPM 2510011111007 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Bahaya Hoaks Terhadap Persatuan Bangsa, yang disusun berdasarkan artikel Pengaruh Hoaks Politik dalam Era Post-Truth terhadap Ketahanan Nasional dan Dampaknya pada Kelangsungan Pembangunan Nasional, yang dimuat dalam Jurnal Kajian Lemhanas RI edisi 39 tahun 2019. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Hampir semua orang menggunakan internet dan media sosial untuk mencari informasi, berkomunikasi, bahkan menyampaikan pendapat. Berbagai platform seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan X memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat hanya dalam hitungan detik. Namun, kemudahan tersebut tidak selalu berdampak positif. Di balik kemudahan memperoleh informasi, muncul ancaman berupa penyebaran berita bohong atau hoaks. Hoaks adalah informasi atau berita yang sengaja dibuat tidak sesuai dengan fakta dengan tujuan menyesatkan masyarakat. Penyebaran hoaks biasanya dilakukan untuk membentuk opini publik, memprovokasi masyarakat, menjatuhkan seorang atau kelompok, memperoleh keuntungan tertentu, bahkan memecah belah bangsa. Era post-truth. Menurut Oxford Dictionary, post-truth adalah kondisi ketika fakta objektif tidak lagi menjadi faktor utama dalam membentuk opini masyarakat. Sebaliknya, emosi, keyakinan pribadi, dan perasaan lebih mempengaruhi seseorang dibandingkan fakta yang sebenarnya. Artinya, banyak orang mempercayai suatu informasi hanya karena sesuai dengan pandangan pribadinya, bukan karena informasi tersebut telah terbukti benar. Kondisi hoaks di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna internet dan media sosial terbesar di dunia. Menurut artikel jurnal Lemhanas RI, penyebaran hoaks meningkat seiring perkembangan media sosial. Hoaks paling banyak muncul pada bidang politik. Fenomena ini sangat terlihat menjelang pemilu 2019. Media sosial dimanfaatkan sebagai alat propaganda politik. Akibatnya, masyarakat menjadi mudah terpecah karena perbedaan pilihan politik. Adapun hoaks terhadap keutuhan bangsa yaitu 1. Melemahkan ketahanan nasional, 2. Mengancam keutuhan NKRI, 3. Menghambat pembangunan nasional, 4. Menimbulkan konflik sosial, 5. Menurunkan kepercayaan terhadap lembaga negara. Contoh kasusnya yaitu konflik Arab Spring di Suriah. Menurut artikel tersebut, penyebaran hoaks memperparah konflik politik antara pemerintah dan kelompok oposisi. Masyarakat menerima informasi tanpa melakukan klarifikasi maupun verifikasi sehingga berita bohong berkembang menjadi kebencian antar kelompok. Akibatnya konflik semakin besar dan menyebabkan perpecahan negara. Berikut hubungan bahaya hoaks terhadap persatuan bangsa dengan Pancasila. Sila pertama, hoaks bertentangan dengan nilai kejujuran dan ajaran agama. Sila kedua, hoaks dapat memfitnah dan merugikan orang lain. Sila ketiga, hoaks memicu perpecahan sehingga mengancam persatuan Indonesia. Sila keempat, pendapat harus disampaikan berdasarkan fakta dan kebijaksanaan. Sila kelima, hoaks menyebabkan ketidakadilan karena dapat merugikan pihak tertentu. Selanjutnya, hubungan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat. Namun, hak tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab. Kebebasan berekspresi tidak boleh digunakan untuk menyebarkan berita bohong, fitnah, maupun informasi yang dapat mengancam persatuan bangsa. Dan yang terakhir, hubungan bahaya hoaks terhadap persatuan bangsa dengan materi kewarganegaraan.
1. Bela negara. Tidak menyebarkan hoaks merupakan bentuk bela negara di era digital. 2. Identitas nasional. Menjaga nilai persatuan, toleransi, dan gotong royong. 3. Wawasan Nusantara. Menjaga Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa. 4. Hak asasi manusia. Menghormati hak setiap orang untuk memperoleh informasi yang benar. 5. Ketahanan nasional. Mencegah hoaks berarti ikut memperkuat ketahanan nasional. Kemudian beberapa solusinya yaitu pertama, meningkatkan literasi digital agar masyarakat mampu membedakan berita yang benar dengan berita yang palsu. Kedua, pemerintah harus menyediakan akses informasi resmi sehingga masyarakat memperoleh informasi yang dapat dipercaya. Ketiga, memberikan edukasi secara terus-menerus mengenai penggunaan media sosial yang bijak. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan artikel Jurnal Kajian Lemhanas RI, hoax bukan sekedar berita bohong, tapi merupakan ancaman serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyebaran hoax di era post-truth dapat melemahkan ketahanan nasional, mengancam keutuhan NKRI, memicu konflik sosial, serta menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, setiap warga negara harus meningkatkan literasi digital, mengamalkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menggunakan media sosial secara bijaksana dan bertanggung jawab. Dengan demikian, persatuan bangsa Indonesia dapat tetap terjaga di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai bahaya hoax terhadap persatuan bangsa. Semoga kita semua dapat menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak, tidak mudah percaya terhadap berita yang belum tentu jelas kebenarannya, serta ikut menjaga persatuan dan keutuhan NKRI, dan dapat juga menambah pemahaman kita mengenai pentingnya menjaga persatuan bangsa di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.